Hari ini kita akan berusaha untuk mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Saudara, karena kita tahu bahwa setelah jalan sekian tahun, ternyata gereja menyimpang jauh dari arti Natal yang sesungguhnya. Dan yang sekarang kita lihat jelas hanya acaranya. Dan kita melihat juga bahwa Sinterklas lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Kalau Natal, dia lebih nongol duluan di mana-mana daripada Yesus yang kita rayakan kedatangannya. Untuk satu hal saja kita sudah melihat betapa sudah ngawurnya perjalanan Natal yang sesungguhnya itu. Maka itu sebagai gereja kita harus mengerti apa itu Natal. Natal bukan cuma sekedar hadiahnya atau kadonya, tidak. Tapi ada hal yang sangat mendasar, tujuan utama. Nah, ini yang kita harus lihat. Mengapa yang maha besar, yang maha kudus menjadi manusia? Ini kita harus pikirkan. Mengapa ada hal itu? Maka perjalanan kita untuk apa saja juga tidak akan belok ambil jurusan lain. Tidak, karena kita selalu memegang dari awalnya. Itu kenapa? Kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-8. Mengapa ada Natal? Mulai ayat yang ke-23. Judulnya apa? Kelahiran Raja Damai. Nah, inilah Natal. Ada apa? Yesus Tuhan adalah satu-satunya orang di dunia ini yang belum pernah ada orang lain, dan memang tidak akan ada pernah. Siapapun yang pernah lahir maka punya julukan Raja Damai, kecuali Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Maka itu kedatangannya diidentikan dengan perdamaian. Dan itu sebabnya kita akan mempelajari hal ini. Satu-satunya harapan dunia untuk bisa berdamai itu bukan di kepala negara manapun juga. Satu-satunya harapan dunia bisa damai kalau Raja Damai itu nyatakan diri. Dan Raja Damai akan nyatakan diri itu lewat kita, gerejanya. Ayat 23 Yesaya pasal 8. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Jelas sekali. Kenapa Yesus datang? Karena ada negeri yang terhimpit. Ada kehidupan yang tertekan. Ada daerah yang sungguh-sungguh mengalami tekanan yang berat. Tidak selamanya negeri yang terhimpit itu akan suram terus, tidak. Kalau dahulu Yahweh merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Yahweh akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Secara letak geografis memang Naftali dan Zebulon itu pernah direndahkan oleh Yang Maha Kudus karena dosa mereka. Tapi Yahweh akan mengangkat kembali negeri itu, bahkan akan dimuliakan. Kata ini luar biasa, dimuliakan. Saudara, semua kita merindukan hidup ini bisa mengalami kemuliaan, mengalami kejayaan. Ayat 1 pasal 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sudah berapa hal ini kita melihat terhimpit, direndahkan, berjalan dalam gelap. Nah, ini semua keadaan yang kita lihat ada di sekitar kita. Untuk itulah Yesus datang. Sungguh, Natal tidak akan berarti kalau kita tidak melihat ke kiri kanan kita. Natal akan jadi Natal yang paling menyedihkan kalau kita hanya melihat ke diri kita dan keluarga kita sendiri. Ingat ini, saya akan ulangi. Natal tidak akan berarti kalau kita tidak mau menengok ke kiri dan ke kanan kita. Natal tidak akan berarti, bahkan lebih jahat lagi, kalau Natal hanya kita lihat untuk diri kita dan keluarga kita saja. Dari tiga hal ini kita sudah melihat bagaimana Natal itu ada. Yang berikut, mereka yang diam di negeri kekelaman, negeri yang penuh dengan ancaman, negeri yang penuh dengan teror, negeri yang penuh dengan kegelapan. Atasnya ada apa? Terang telah bersinar. Saudara, sederhana sekali kita mengartikan ayat ini. Dengarkan baik-baik. Sederhana sekali kita mengartikan ayat ini. Orang yang dalam kegelapan
itu nggak perlu duit. Betul? Kalau tiba-tiba listrik padam, kita nggak cari duitnya mana? Itu mata duitan betul. Begitu gelap, kita harus cari terangnya di mana? Kita cari sesuatu yang bisa membawa terang. Nah, bayangkan kalau kita di dalam perjalanan hidup, kita tersesat suatu tempat dan gelap betul, kita nggak tahu kiri kanan. Sekalipun toh orang itu sudah kenal daerah itu, kok tiba-tiba gelap total, kita pun akan kebingungan. Bayangkan kalau dari kejauhan kelihatan ada sinar yang kecil sekali, pasti timbul pengharapan, bukan? Nah, selama Natal ini, berapa orang yang kita pernah temu yang tidak punya pengharapan, lalu kita beri pengharapan. Janji yang kita ucapkan bukan janji dari kita, tapi kita yakinkan janji yang dari Tuhan. Kalau saudara sempat baca SMS yang saya terima dari 2 orang Islam, mungkin dia sudah berangkat, mereka sudah berangkat. 1 orang Padang, 1 orang Jawa, yang saya nggak pernah kenal sebelumnya. Saya cuma ketemu di pesawat dari Sabtu yang lalu. Dan tadi pagi mereka sudah berangkat ke Biak untuk mereka balik ke Jakarta. Kaget SMS saya itu, mengucapkan selamat Natal, mengucapkan terima kasih. Lalu ada kata terakhir, God bless you. Dari orang Islam. Terus saya telepon untuk mereka tadi masih di bandara. Saudara, apa yang saya buat untuk mereka bersama dengan tim? Kami hanya menolong mereka. Mereka itu tersesat di Nabi. Mereka sudah kirim uang, saya nggak tahu siapa, saya pun tidak tanya. Ternyata orang yang harus ngurus perjalanan mereka ke Enarotali itu menghilang. Jadi waktu di pesawat dari Biak ke Nabire, karena saya perhatikan mereka bingung-bingung. Lalu di atas pesawat kebetulan saya duduk dengan salah satu dari 4 orang itu. Dan orang ini adalah orang Inggris, ya, orang kulit putih. Dia penulis buku tentang flora atau tentang tumbuh-tumbuhan. Dan dia ingin mendata, dia dapat data dari internet. Ada berapa jenis pohon, tanaman yang tidak ada di negara lain di dunia ini, hanya ada di daerah Enarotali. Untuk itu mereka datang. Nah, cuma 3 hari di sini. Ayo saudara, kita bisa memberi pengharapan pada orang. Bukan kita janjikan apa-apa, tapi apa yang kita ada. Saya ulangi lagi bagian ini. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Inilah Natal. Kalau kita bisa memberikan pengharapan kepada orang-orang dalam kegelapan. Lagi sekali saya katakan, kalau kita tersesat, gelap gulita, kita nggak punya terang, mungkin baterai kita sudah habis atau lampu minyak kita sudah padam. Tapi kalau dari jauh kita lihat lampu atau tanda kecil saja cahaya, maka kita punya harapan. Ada orang di situ. Kenapa? Karena nggak mungkin ada harimau menyalakan api. Itu pasti orang. Misalnya kita juga melihat, entah itu orang baik atau orang jahat, mungkin juga bisa perampok ada di tengah hutan itu. Buat kita nggak peduli. Pokoknya ada terang, pasti ada orang. Mau jatuh atau tidak urusan nanti. Kita cari dulu orang itu. Nah, seperti itu yang kita harus buat untuk orang-orang di sekitar kita. Yang berikut, ayat 2. Saya minta sebelum kita baca ayat 2 ini, kita bertanya dulu dalam hidup kita. Gak usah jauh-jauh. Selama bulan Desember ini saja, apakah kita sudah pernah membuat ini untuk orang lain di sekitar kita? Apa? Yesus 9:2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Apa bedanya kalau saya baca, engkau telah menimbulkan banyak keributan? Sorak-sorak dan ribut-ribut yang hampir sama, bukan? Nah, coba jawab iya atau tidak. Sorak-sorak dan ribut-ribut yang hampir sama. Sama-sama ramenya. Tapi apa bedanya antara sorak-sorak dan keributan? Kita semuanya tahu. Nggak usah lihat bulan yang ke-10, bulan yang ke-7 yang lalu, atau tahun lalu, atau 4 tahun lalu. Enggak. Dalam bulan Desember ini saja, sudah berapa orang kalau ketemu kita, orang itu, kita bisa buat orang itu bersorak-sorak. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Kehadiran Yesus